pengganti dari ini nih. Ada Peter van Beek, dia adalah orang Belanda yang ditinggalkan di Indonesia ketika proklamasi Indonesia 1945. Sebetulnya Belanda tidak pergi seutuhnya, ada dua jejak yang ditinggalkan di Indonesia. Jejak pertama adalah Freemasonry. Freemasonry ini adalah Freemasonry-nya Belanda. Ya. Mereka membuat markas di Pekalongan. Sampai hari ini markasnya masih ada di Pekalongan. Kemudian jejak yang kedua adalah ISDV. ISDV ini adalah Partai Komunisnya Belanda yang didirikan oleh Henk Snevely. ISDV singkatan dari Indische Socialistische Demokratische Vereniging. Tapi karena kebijakannya kontrak kepada pemerintah kolonial Belanda, ditangkap mereka termasuk Henk Snevely, diungsikan ke Belanda, dihukum mati. Tapi ketika mereka pergi pinter tuh, mereka membuat, Henk Snevely membuat, ini Henk Snevely ketika dia ditangkap oleh pemerintah Belanda, dibawa ke Belanda, dia sudah mengkader pelanjutnya dari bangsa Indonesia. Tadinya SDP ini hanya dianggotakan oleh 300 orang-orang Belanda. Maaf, bukan 300, 70 orang-orang Belanda. Orang Indonesianya hanya 3 orang saja. Nah, ketika ditangkap dibawa ke Belanda, maka pelanjutnya dikader, dan itu orang Indonesia semua. Ada Muso, ada Aidit. Ya, ini adalah orang-orang PKI. Mereka yang kemudian mendirikan, mengganti ISDV menjadi PKI. Sekarang masih ada kan? Berarti Belanda tidak pernah hengkang dari Indonesia. Ini yang membuat bangsa kita belum pernah merdeka. Nah, Belanda melalui agennya, dia membuat CSIS. Siapa agen Belanda ya ini? Ali Murtopo. Orang yang kemudian diangkat menjadi asprinya Pak Harto, ternyata berambisi penuh untuk menjadi orang nomor 1 Indonesia. Diam-diam dia menyingkirkan rivalnya satu persatu, termasuk Jenderal Sumitro. Tentang hal ini Bapak Ibu bisa membaca dalam bukunya Malari 15 Januari 1974. Itu yang menjadikan terbukanya pengaruh Freemasonry di Indonesia. Ya, melalui kaki tangan Belanda, Peter van Beek, Ali Murtopo mendirikan CSIS, Central for Strategic of International Studies, yang membuat Indonesia seperti ini. Ya, dan Gus Dur pernah menjadi anggota Dewan Kehormatannya selama hidupnya. Di Israel dia menjadi anggota Dewan Kehormatan Simon Peres. Di Indonesia menjadi anggota kehormatan CSIS. CSIS inilah yang kemudian mengarahkan arah politik Indonesia. Ketika dia ketahuan sama Pak Harto, ditangkap, lalu dia mengkader gantinya, LB Murdani. Baik Ali Murtopo ataupun LB Murdani sama-sama benci Islam. Kedua-duanya jenderal TNI yang benci Islam. Ketahuan makar rencana menjadikan Timur Timur sebagai kamp konsentrasi Katolik kedua setelah Vatikan untuk Asia Pasifik, diturunkan tuh LB Murdani. Tapi sebelum LB Murdani mundur, dia lanjutkan, dia kader pengikutnya, pelanjutnya. Siapa pelanjutnya? Nah, ini dia. Dialah yang menulis buku Pancasila versus Khilafah. Saya kasih tahu saja penonton sekalian, ini judulnya harus kita ganti. Pancasila versus komunis. Apakah khilafah ancaman bagi bangsa, bagi dunia? Ya, nanti pada dasar ya. Pada dasar kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita. Tapi saya perlihatkan dulu filmnya. Ini tayangan yang menyakiti hati saya sebagai orang Muslim. Sekarang ini pemilu beda dengan. Sebentar, ada intel tidak ini? Gak apa-apa, gak ada intel. Putar? Ya, gak apa-apa ya. Ngomong ini diputar di internet juga banyak. Saya lihat sekarang ini pemilu beda dengan pemilu-pemilu yang pernah kita laksanakan sepanjang sejarah hidup bangsa kita. Pemilu kali ini yang berhadapan-hadapan bukan saja hanya subjeknya, orang yang berhadapan, bukan hanya kubu dari Pak Jokowi dan kubu Pak Prabowo, bukan, tapi ideologi.
Dua ideologi ini sudah nyata, kita lihat jalan aja di luar, kira-kira semua orang tuh dengan sepintas saja, tidak perlu terlalu rumit, sudah tahu bahwa yang berhadapan-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana. Rakyat ini harus jelas mengerti bahwa dia harus memilih yang bisa membuat dia selamat. Mohon maaf tadi saya potong. Aduh, maksud saya mau di-post ya. Beliau bilang rakyat harus memilih yang bisa membuat negara ini selamat katanya. Saya lihat sekarang ini Mohon pemilu beda dengan pemilu-pemilu yang pernah kita laksanakan sepanjang sejarah hidup bangsa kita. Pemilu kali ini yang berhadapan-hadapan bukan saja hanya subjeknya, orang yang berhadapan, bukan hanya kubu dari Jokowi dan kubu Pak Prabowo, bukan, tapi ideologi. Dua ideologi ini sudah nyata, kita lihat jalan aja di luar, kira-kira semua orang tuh dengan sepintas saja, tidak perlu terlalu rumit, sudah tahu bahwa yang berhadapan-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Ya, ini yang harus kita revisikan, bahwa Pak Prabowo tidak identik dengan khilafah, betul? Ya, hanya Pak Prabowo memang didukung oleh para ulama. Ya, para muslimin umat Allah, menang ataupun tidak, khilafah pasti tegak, betul? Khilafah tegak, tidak ada janji Allah, itu nggak ada kaitannya dengan menang pemilu kita. Para muslimin, perjuangan kita terlalu kecil kalau diukur dengan kemenangan kita dalam pemilu. Ya, perjuangan kita adalah tegaknya khilafah di seluruh dunia, betul? Kembalinya Palestina pada pangkuan kaum muslimin, itu perang Allah. Nah, kalau ini dikaitkan dengan pemilu tadi ini adalah sesuatu yang keliru, dan coba kita dengar apa yang dikatakan Tinggal tadi. pilih yang mana. Rakyat ini harus jelas mengerti bahwa dia harus memilih yang bisa membuat dia selamat. Rakyat harus memilih apa yang membuat negara bisa membuat negara selamat, seolah-olah salah satunya menjadi ancaman. Dan dia katakan yang membuat selamat itu Pancasila, artinya khilafah ini ancaman bagi negara. Nah, ini harus kita luruskan, kita tidak boleh diam. Ini fitnah. Khilafah ini syariat Islam, Allah yang menjanjikan. Kalau begitu hapus tuh ayat kekhilafahan di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55, kemudian surat Asyur ayat ke-13, kemudian surat Al-Baqarah ayat ke-30, kemudian kisah Nabi Daud yang dikatakan sebagai khalifah di muka bumi. Ini ja'iluka khalifati fil ardi, aku jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Itu pernyataan Allah kepada Nabi Daud. Nah, konsep ini yang tidak difahami oleh Bapak Profesor Dr. Hendro Priyono, Jenderal Purnawirawan. Ya, para ini fitnah. Harusnya beliau mengatakan antara Pancasila dengan PKI, dengan komunisme, bukan Pancasila dengan khilafah. Seolah-olah komunisme bukan ancaman bagi bangsa ini. Artinya beliau berada di pihak siapa kalau begitu? Betul? Nah, maka apapun yang mereka lakukan, makin kuat mereka menekan Islam, Islam makin kuat untuk bangkit. Betul? Allahu Akbar. Baik, sementara itu saja Bapak Ibu yang dapat kita bahas pada season pertama ini.